Oke, teman-teman semua. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang buat semua. Hari ini hari Jumat 16 Mei 2025. Ini saya mau jalan pagi sekalian, ya biasalah. Kalau udah dipinjami mama 100 kadang-kadang suka nggak inget, maunya jajan terus. Padahal kan saya pinjam 100 ini kan buat ke apa itu, job fair Kemenaker minggu depan. Ya, tapi ini kita keliling aja ya teman-teman ya. Kalau ada jajanan yang menarik pasti kita akan mampir sebentar buat melarisin. Ya, hitung-hitung kita juga bagi-bagi Jumat berkah lah buat para yang orang-orang yang masih jualan gitu ya di hari Jumat yang istimewa ini. Kalau nggak ada yang menarik ya wes, kita langsung cabut pulang. Nah teman-teman semuanya, kita balik lagi ngomongin tentang terminal Terboyo di Semarang, Jawa Tengah ya. Saya belum pernah ke sana sih, jujur. Ke Semarangnya aja saya belum pernah. Tapi yang saya tahu ya, dari yang saya lihat di berbagai pemberitaan maupun yang saya lihat di YouTube juga, memang terminal Terboyo ini sebenarnya sudah dinonaktifkan sebagai terminal dari zaman Gubernur Jawa Tengah yang sebelumnya Pak Ganjar Pranowo, yang sekarang Ketua DPP PDI Perjuangan bidang otonomi pemerintahan dan otonomi daerah. Nah, ini sebenarnya udah lama terminal Terboyo itu dinonaktifkan, ditutup ya sebagai terminal aktif karena sering tergenang pada saat banjir rob. Nah, Semarang itu punya 2 terminal lain sebenarnya. Ya, cuma saya nggak hafal namanya. Cuma ya memang yang famous ini terminal Terboyo karena memang boleh kita bilang lokasinya strategis, mungkin ya. Kita boleh katakan terminal Terboyo ini lokasinya strategis gitu, makanya kan populer. Nah, sementara buat PO bus akap ya, kalau misalkan masuk bus ke terminal yang lain selain Terboyo, ya buat mereka potensi kehilangan penumpang ya, karena pengguna terminal Terboyo itu rata-rata kalau nggak bus akap Solo Jogja bus akap yang ke Yogyakarta gitu ya, palingan bus AKDP ya, bus AKDP yang ada yang ke Kudus, ada yang ke Demak, ada yang ke Jepara, ada yang ke Solo, ada yang ke Wonogiri, ada yang ke mana tuh macem-macem lah di sekitaran Jawa Tengah. Namanya juga AKDP, angkutan kota dalam provinsi ya, saya sekitaran Jawa Tengah aja kan. Kalau akap dari Terboyo paling ya ada yang ke Surabaya, ada yang ke Malang, ada yang ke Jogja, ada yang ke Jabodetabek, ke Jakarta dan sekitarannya gitu. Paling beberapa sih yang ke Jakarta, beberapa, karena biasanya bus-bus akap yang ke Jakarta itu biasanya mereka tidak ke Terboyo, tapi mereka ngambil penumpang dari agennya. Nah, sebagai contoh bus MJPM. MJPM tuh lewat Semarang dari Jepara ke Jakarta, tapi dia tidak ke Terboyo. Dia langsung ambil penumpang di agennya. Selain MJPM, bus-bus muriaan kayak Haryanto, kayak Bar Solid yang baru tuh, Bar Solid, kemudian
apa Nusantika. Iya, baru ingat saya. Nusantika, dia ngambil penumpang, dia ngambil penumpang tapi dia tidak ke Terboyo tapi ke agennya kalau umumnya sih di daerah Kalisari di Semarang. Nah, dia tidak ke Terboyo gitu. Karena Terboyonya kan sebenarnya tuh sudah nonaktif kan. Walaupun kemudian dijadiin terminal bayangan dan terbaru lagi katanya dijadiin terminal tipe C. Padahal sebenarnya di era Gubernur Pak Ganjar ya, bekas terminal Terboyo itu akan dijadikan tempat parkir kendaraan-kendaraan berat kayak truk gitu. Jadi itu intinya akan cuma jadi tempat parkir truk di terminal Terboyo itu katanya ya. Tapi kan ternyata masih ada bus yang masuk keluar dari Terboyo karena dianggap terminal lain yang ada di Semarang itu lokasinya nggak begitu strategis dari jalur mereka. Karena kan biasanya bus-bus akap ini kan nggak masuk ke tengah kota Semarang. Sementara lokasinya terminal Terboyo ini memang tidak jauh dari jalan tol. Tidak jauh dari jalan tol dan ada di jalan lintas. Lagian pula juga jarang sih bus yang terminusnya di Semarang itu jarang, teman-teman. Rata-rata bus-bus yang lewat Semarangan itu biasanya arahnya ke daerah daerah Muriaan, Pak. Daerah Muriaan ya. Muriaan tuh Kudus, Jepara sampai ke Cepu, Blora. Daerah Muria ya, daerah bus-bus Muriaan, bus-bus biasanya ya itu bus-bus Panturaan tuh biasanya. Mereka terminusnya bukan di situ, bukan di Semarang, tapi ada lagi. Ada mepet banget expander sama ini Umplung. Karena expandernya nggak mau ngalah. Mestinya expandernya mundur dulu. Ada mobil segede gitu bukannya mundur dulu, dia malah terus maju. Asisten akhirnya salah itu. Kalau saya yang ada di mobil expander itu saya mundur dulu. Baru mundur dulu ngasih jalan ke truk itu, ke truk umplung tadi. Ya sebenarnya bukan umplung tuh julukannya. Kalau modelnya cold diesel atau globalnya Canter, itu Canter tua. Ya Canter umplung, Canter cold diesel tadi itu ya. Itu salah satu truk yang populer juga di sini pada zamannya. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya terminal Terboyo itu sebenarnya sudah nonaktif sebenarnya. Tapi kenapa kok masih ada masuk keluar bus ke sana? Ya karena memang dianggap lokasinya nguntungin dibandingkan harus ke dua terminal yang lokasinya memang menjorok, yang satu ke pusat kota Semarang, yang satu lagi agak terlalu ke pinggir, sehingga memang nggak sesuai sehingga memang tidak sesuai dengan jalurnya. Nah mereka ini kan kebanyakan kalau nggak Panturaan biasanya mereka ke arah ke daerah Muriaan gitu. Jadi memang ya ini menjadi PR sih sebenarnya. Terminal Terboyo itu harus ditegesin statusnya, apakah dia aktif atau memang udah enggak gitu loh. Harus jelas statusnya. Karena
dibiarkan tidak jelas, wah bisa repot gitu. Plat nomornya ganjil semua loh. Susah loh, tanggal genep di tanggal genep ganjil gitu teman-teman. Jadi kalau solusi dari saya gini ya, untuk memberantas brutalnya Terboyo itu, sebenarnya solusinya sih hanya satu, tegas aja. Apakah Terboyo itu masih diaktifin lagi atau tutup sekalian? Jadi mau tidak mau bus-bus itu akan dipaksa buat ngambil penumpang tidak di Terboyo. Itu kita hunting dulu ya teman-teman ya. Nah, kita hunting dulu. Ini ucil rezeki nih emang nih. Gigi ucil emang nih. Sejauh teman-teman, ini kayaknya pemberangkatan dari arah Bayoran, dari Tanah Abang. Tanah Abang ke mana nggak tahu saya. Biasanya sih kalau jam segini ke full trip Tanah Abang Rangkas. Karena rutenya masih ada yang rute poros. Tanah Abang Parung Panjang, Tanah Abang Serpong, Tanah Abang Tiga Raksa. Kadang-kadang dipotong rutenya. Nah tuh. Akan full trip kan. Bogor 141. Kalau aslinya HE berapa saya kurang hafal. HE atau KO berapa saya kurang hafal. Nah itu dia berada di bawah Depo Bogor. Iya. Kalau jadi KRL itu ada di bawah perawatan 3 depo. Depo Bogor yang tadi, yang kedua Depo Depok, dan Depo Bukit Duri. Kodenya BUD. Kalau jalur sini ini kelihatannya belum akan dilayani oleh KRL yang baru dari CRRC Qingdao sama dari Inka Jetrek yang EA207 itu kayaknya belum dilayanin. Soalnya 2 KRL baru itu default setnya 12 gerbong, tidak 10. Sementara di sini kan sementara di sini kan belum di set untuk 12 belum di set untuk 12 gerbong kan. Iya, makanya jadi kalau belum di set untuk 12 gerbong, sepertinya tidak memungkinkan untuk 2 KRL baru itu berdinas di sini. Soalnya KRL yang baru tuh 12 gerbong, dan jalur 12 gerbong itu ya jalur-jalur padat seperti jalur Jakarta Kota, Depok, Bogor ya. Terus ada Loop Line Bekasi Cikarang, dari Manggarai, Tanah Abang, Pasar Senen, dan seterusnya. Itu jadi masih belum memungkinkan buat yang SF12 ke sini. Ya, tapi kalaupun ada perkembangan dari SF12 mau ke sini, ya ini sih bagus gitu. Ya berarti harus nambah lagi armadanya,
Karena kan armada yang baru ini kan totalnya ada 24. Ya. 24 rangkaian. 8 dari CRRC Qingdao. Ya kan? 16 lagi dari Inka. Kerjasama dengan Jetrek. Nah, jadi tadi mesti nambah lagi dong. Sementara 24 armada itu aja buat melayani ratusan ribu orang yang pengguna KRL di 2 ruas yang sibuk itu aja, rasanya udah menggep ya gitu. Udah menggep gitu. Oke teman-teman, saya lihat dulu, saya olengin kepala ke kanan dulu. Kalau ada jajanan menarik kita gaskui, tapi kalau tidak ada ya sudah, berarti kita terus lagi, kita sambung lagi omongan kita. Saya pause dulu ya. Oke teman-teman, akhirnya saya beli wow spaghetti ceban. Ini menarik sih karena saya jujur jarang jajan wow spaghetti, jarang banget ya, jarang banget karena saya tuh suka wow spaghetti yang keju carbonara, dan itu not always available. Gak selalu ada di kedai-kedai pinggir jalan. Maksudnya di yang penjajah-jajanan itu, penjajah jajanan. Nah, sampai belibet kan aku ngomongnya. Iya. Jadi gak selalu ada lah gitu intinya. Kalaupun ada ya mesti beli dulu di toko. Kita masuk sendiri. Iya. Gitu ya. Jadi ya intinya sih alhamdulillah, walaupun saya cuma beli 10.000 karena minggu lalu saya beli 15.000 3 bungkus. Lebih gede lagi dari ini loh. Tapi kepedesan saya. Lupa yang pedesnya dibuang. Iya, enak kok ini, yang pantas sama kayak laris. Gitu. Yang keju ya. Kalau yang bolognese sama yang bolognese sama alio olio, nah itu peminatnya kurang katanya. Karena kalau alio olio kan pakai bawang putih sama minyak zaitun kan. Nah, saya agak sedikit pedas gitu. Kalau bolognese kan ya kita tahu lah ya. Kalau ini enak gitu. Saya juga tapi kenapa saya nggak beli wow spaghetti buat di rumah? Di rumah udah ada spaghetti pak. Dan saya jujur adalah orang yang lebih suka bikin spaghetti tapi bumbunya bumbu sendiri, bikinan sendiri. Jadi saus carbonaranya bikin sendiri, ya kan? Modalnya kan cuman bawang putih, tumis pakai mentega, susu putih, keju, tepung, buat lumerin itu udah beres. Cepet kok jadinya. Oke teman-teman, sekian kali saya mau menikmati ini dulu. Jadi berhubung dalam sunnah agama Islam ya, kita kalau makan nggak boleh, kalau ngomong nggak boleh sambil, kalau makan nggak boleh sambil ngomong ya. Jadi kalau makan dulu, kalau mau ngomong dulu. Jadi karena saya masih orangnya berpegang pada ya hukum Islam, berpegang pada sunnah ya. Jadi saya udahan dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu kembali lain kesempatan.